Shalom, Bapak, Ibu, Opa, Oma, kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua, khususnya para kaum lanjut usia. Kita bersyukur oleh karena penyertaan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini bersama Opa, Oma, kaum lanjut usia. Di pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkanlah saya Ibu Martina Sutopo, pengurus Pelkat PKLU Jemaat GPIB Sumber Kasih Kendari. Opa, Oma, kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sapa Dikau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam melindungan Tuhan di sepanjang malam hari hingga pagi ini kami masih diberi napas kehidupan dan anugerah kepada kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar di dalam firman yang akan kami baca, kami dimampukan untuk berbuat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 40 hingga 43. Demikian firman Tuhan. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang tanah Babel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Opa, Oma, kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca renungan di pagi hari ini, di mana yang menjadi pokok renungan kita di pagi hari ini yang diberi judul Tahu Bersyukur kepada Tuhan. Yang menjadi topik perenungan kita di pagi hari ini yaitu terambil dari ayat yang ke-42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?
opa, oma, dan kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Stefanus menunjukkan keburukan orang Israel, yakni tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan, menuju ke tempat yang akan mengubah diri mereka menjadi sebuah bangsa dan mengubah identitas mereka dari budak menjadi umat pilihan dan kesayangan Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan juga memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, tetapi orang Israel tidak setia kepada Tuhan, malah berbalik untuk menyembah lembu emas dan Baal. Karena itulah Tuhan membuang mereka ke Babel. Kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan mungkin saja kita lakukan atau sedang kita lakukan. Kita lupa untuk bersyukur atas semua yang kita miliki, keluarga, pekerjaan, dan usaha, kekuatan dan kesehatan, karena merasa bahwa semuanya karena kerja keras dan usaha kita sendiri, sehingga mengabaikan Tuhan. Dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan hadir dalam usaha dan perjuangan kita untuk meraih keberhasilan. Tuhan juga memberkati makanan dan minuman sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Tuhan menganugerahkan orang-orang hebat di sekitar kita untuk menguatkan dan memberikan semangat kepada kita, bahkan dalam kasih dan kuasa-Nya. Tuhan berkenan melepaskan kita dari berbagai masalah dan memampukan kita melewati berbagai pergumulan yang berat. Namun demikian, kenyataannya Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidup kita. Pekerjaan, hobi, atau kesenangan seperti internet, medsos, IG kita jadikan yang utama dalam hidup. Ada lembu emas modern yang kita sembah pada saat ini, sehingga kita lupakan Tuhan. Tidak mempersembahkan kehidupan dan waktu kita untuk Tuhan, sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang setia kepadanya dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama.
kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan batin kami dan sebagai pelita bagi hidup kami untuk menerangi jalan kami, serta kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dimanapun kami berada. Bapa di sorga, ajarkan kami untuk tahu berterima kasih kepadamu. Waktu yang ada untuk kami senantiasa bersyukur dan bersuka cita dalam menjalani masa tua kami, utamanya semakin mengasihi Tuhan, teristimewa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami melakukan aktivitas apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan saat ini. Semua itu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi kaum lanjut usia yang dalam kelemahan tubuh. Jamalah mereka dan urapilah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu jua. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik di pusat sampai ke pelosok sekalipun. Kiranya Tuhan menguatkan mereka di dalam mereka menjalankan tugas kenegaraan. Tak lupa juga kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, khususnya bagi pengurus Dewan PKLU. Kiranya di dalam mereka menjalankan tugas dan panggilan Tuhan, mereka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bapa di sorga, kami percaya hari ini hidup kami dipenuhi dengan berkat dan sukacita serta damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang kami mau pohonkan kepadamu, namun sebelum keluar dari mulut kami yang berdosa ini, Tuhan sudah mengetahuinya. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, terimalah doa kami, serta kabulkanlah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
segar dan hijau.